Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Majlis Al-Bantani, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Teringat satu kalam hikmahnya daripada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau berkata, li khafif alamal bala'i anka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mublilak. Pesan beliau ini, kata beliau, keyakinan Anda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan cobaan kepada Anda akan membuat derita yang menimpa Anda menjadi ringan. Saudara-saudaraku, apa saja yang menimpa kita dari cobaan hidup, semisal virus corona yang menimpa kita dampaknya begitu besar, janganlah dibesar-besarkan. Kepedihan cobaan hidup itu akan terasa ringan. Corona akan menjadi ringan pada kita bila kita sadar dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpakan cobaan ini dan tentu menguji kita. Kita yakini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir yang dirasa buruk yang kita alami, yakinilah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha kuasa. Dialah Allah yang maha bijaksana. Dialah Allah yang maha lembut. Dia kuasa memberi orang kaya menjadi miskin. Dia kuasa membuat orang bahagia menjadi susah. Ia kuasa membuat orang yang sehat menjadi sakit. Allah maha kuasa membuat kehidupan yang normal menjadi mencekam. Dia kuasa membuat orang yang tadinya bebas keluar rumah menjadi terbatas. Saudaraku, namun ingatlah, Allah telah memberi kita begitu banyak kebaikan, kenikmatan yang tiada terhitung. Sampai sekarang Allah masih memberi kita iman Islam, sehat walafiat, nikmat berkumpul bersama keluarga, dan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Memang Allah subhanahu wa ta'ala maha qahar, tetapi juga Allah subhanahu wa ta'ala maha latif. Kelembutannya amat sangat luar biasa. Para ulama menyatakan bahwa kekuasaan dan kelembutan Allah itu selalu bersamaan dan tidak berpisah. Karenanya dalam setiap musibah yang menimpa akan disertai kelembutan dan kasih sayang Allah. Bila kita tidak mengerti hal ini, maka musibah yang menimpa kita akan menjadi berat. Tapi bila kita menyadari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar kepada kita, maka ujian ini akan menjadi ringan di dalam hati kita. Yakinilah Allah subhanahu wa ta'ala saudara maha berbelas kasih. Pastilah pada setiap musibah yang menimpa ada banyak hikmah. Ada jutaan kebaikan yang kadang kita baru tahu dan baru kita sadari di kemudian hari. Yang pada akhirnya kita akan mengucap syukur alhamdulillah, walau itu sudah terlambat. Otak manusia terlalu kecil untuk memahami hal itu. Allah maha tahu dan manusia tidak tahu. Karenanya kita diajarkan dalam keadaan yang tidak enak mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan yang mengenakan kita disuruh mengucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah. Saudaraku, bisa jadi dengan musibah yang menimpa, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita dibersihkan dari dosa, kita dibersihkan dari aib,
dan kita diajak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang lupa kepada Allah akan kembali setelah diberi cobaan. Cukuplah deraan hikmah di balik musibah sebagai pemberian dan kenikmatan dari Allah terhadap kita sebagai hamba-hambanya. Al-Quran mengingatkan dalam hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu benci itu baik buat kamu, boleh jadi yang kamu sukai itu buruk buat kamu. Allah tahu dan kamu tidak mengetahuinya. Saudara-saudaraku, Syekh Al-Imam Abu Talib Al-Makki pernah berkata, dalam menyoroti ayat ini, orang itu tidak suka kemiskinan, tidak suka kehinaan, tidak suka berdiam diri di rumah, tidak suka dengan penyakit-penyakit, wabah-wabah. Padahal bisa jadi semua itu begitu banyak kebaikan untuk dirinya di akhirat kelak. Memang manusia menyukai kesehatan, menyukai keluar dari rumah, dan seterusnya dari yang mengenakan pada dirinya. Padahal bisa jadi semua itu ada bahaya yang berakibat buruk pada dirinya untuk di akhirat kelak. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Allah, saudara. Di dalam Quran surat At-Tur Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah sebentar dalam menghadapi ketetapan takdir Tuhanmu. Sesungguhnya engkau itu berada dalam pengawasan kami. Ayat ini, saudara, sebagai penetapan dan kepastian bahwa Allah tidak menghendaki Anda kecuali yang baik-baik. Allah akan melindungi Anda dari berbagai mara bahaya. Apa saja yang menimpa Anda dari takdir Allah sejatinya adalah kenikmatan dan merupakan sebuah kebaikan. Sebab tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu yang akhirnya menjadi buruk buat Anda. Meski begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik Anda untuk melaksanakan perintahnya, yaitu disuruh sabar menghadapi takdir yang menimpa karena ia dalam pengawasan Allah. Ini berarti bahwa musibah yang menimpa semacam virus corona ini adalah sebuah kenikmatan yang terselubung, yang kita baru tahu hikmahnya ada kalanya di kemudian hari. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, wahai umatnya Nabi Muhammad, kalau datang kepadamu sebuah kenikmatan yang tertutup dalam bentuk musibah, semacam wabah virus ini, maka janganlah Anda sempit dada. Tetaplah bersabar dan anggaplah itu sesuatu yang ringan, sebab engkau selalu di dalam pengawasan Allah. Aku jaga engkau, kata Allah, aku lindungi engkau. Saudaraku, mudah-mudahan ketika kita menyadari bahwa musibah ini datangnya dari Allah, Allah menguji kita. Laksana anak sekolah diberi ujian, maka bukan untuk menghinakan, tapi untuk mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, sehingga Allah angkat derajat kita, Allah angkat virus ini